step-step seorang MC ketika klien datang, saya mau pakai Mas Gali. Apa tuh treatmentnya Mas Gali awal-awal itu untuk memberi meyakinkan klien, oh aku nih MC bagus loh buat cara kau. Bentar, saya mengkoreksi dulu. Saya tidak pernah mengatakan kepada klien kalau saya MC yang bagus. Kalau klien percaya kepada saya akan bertanggung jawab dengan kepercayaan klien. Yang harus saya lakukan pertama kali pada saat klien datang ke saya adalah mengedukasi klien soal wedding. Bahwa wedding itu tidak sesederhana dan tidak sesederhana dan tidak seribet apa yang dia pikir. Gitu. Tidak sederhana berarti tidak boleh meremehkan. Tidak seribet berarti tidak seruat. Karena biasanya orang mau tidak ribet tuh dalam artian gini. Kalau kita tahu polanya, gampang untuk menjalankan mekanisme wedding. Mekanisme mulai dari akad, kemudian yang muslim ya akad, kemudian ke resepsi. Kalau udah tahu mekanisme dan polanya, itu gampang sekali untuk jalan. Makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah mengedukasi klien. Seperti 2 orang yang ngebantu di acara, kemudian sound system, dan saya selalu nanya tuh biasanya vendornya siapa. Karena biasanya tiap vendor itu punya sistem kerja yang berbeda. Dan kita kan harus berkolaborasi. Itu yang saya perlu edukasi ke klien, bahwa saya harus kenalan sama vendor-vendor biar tahu mekanisme seperti apa. Kita juga perlu simbiosis mutualisme. Karena ketika kita bekerja sama-sama mereka otomatis juga akan bekerja sama dengan kita. Kalau mereka nggak punya gambaran kayak ini ya, draft acara, rundown. Kalau mereka nggak punya itu, saya yang siapkan. Saya siapkan ini draft untuk akad, ini untuk draft untuk resepsi. Apa yang mau dikurangi, apa yang mau ditambahkan. Kadang mereka punya gambaran soal wedding itu dari keluarga-keluarga atau dari teman-teman mereka yang udah wedding duluan. Jadi gambaran mereka itu betul secara umum, tapi secara detail ada beberapa yang kadang kurang tepat. Makanya kita benahi di situ. Perlunya ketemu langsung dan perlunya untuk bertatap muka itu untuk ngobrolkan soal itu, mekanisme, kemudian mengedukasi soal klien, dan acaranya seperti apa, kapan dia keluar, kemudian juga posisi duduknya seperti apa, bahkan posisi meja dekornya juga seperti apa, gitu. Perlu mengedukasi mereka seperti itu agar mereka tahu kita datang kita tidak dibebani dengan hal-hal yang bukan job desk kita lagi. Jadi yang saya edukasi adalah mekanisme di acara, pola acara, draft acara, kemudian juga tim yang saya butuhkan di acara. Jadi pada saat saya datang, itu ada sebenarnya hal-hal di luar dari kewajiban kita. Kewajiban MC adalah cuma datang, ngomong, mempersilahkan, dan lain-lainnya. Kewajiban MC itu bukan mindahkan barang hantaran, ngangkat meja, bukan itu gitu. Tapi makanya kita menjelaskan yang bukan kewajiban kita, agar mereka mempersiapkan. Biar kita juga tidak repot. Tapi kenyataannya sekarang malahan MC juga ngerekap jadi tukang angkat-angkat. Iya, karena itu tadi edukasinya kadang tidak sampai. Beberapa klien yang menganggap, walaupun ada beberapa klien yang sudah kita edukasi dan mereka oke gitu. Mereka oke. Ada beberapa klien yang tidak melibatkan kita dalam meeting keluarga atau dalam ininya, mereka tiba-tiba ngubungi, bang nggak perlu ketemu lah, langsung ya nanti. Ini yang buat kita begini. Total pas datang susunan meja itunya salah. Mejanya bukan salah, sebenarnya kurang tepat. Karena kan kita berkolaborasi sama tim dokumentasi nih. Kadang ada meja yang melintang gini. Padahal tim dokumentasi perlunya ngambil dari depan. Tahu-tahu itu ngambil backgroundnya harusnya ke samping, kan salah. Perlu dirubah. Ada keluarga yang marah. Nggak salah banget begini. Yang sulit di wedding itu adalah berhadapan dengan keluarga-keluarga yang tidak berhubungan dengan wedding, tapi sok tahu dengan wedding. Itu yang bahaya, itu bahaya. Yang tiba-tiba ngatur acara di luar dari kesepakatan kita dengan klien sebenarnya. Yang bahaya itu. Acara yang sakral dan MC juga harus siap berubah sewaktu-waktu. Bisa jadi misalnya ada sambutan-sambutan, bisa jadi sambutannya belakangan setelah akad, setelah ijab kabul ya, setelah ijab kabul. Ada juga yang katanya ada yang
beberapa detail itu harus dipresentasikan, dan itu harus kita sepakati dari awal. Karena bahaya kalau tidak disepakati lebih dari awal. Seperti di rundown akad itu, yang paling umum nih saya jelaskan ya, adalah yang paling umum adalah penyambutan rombongan calon mempelai laki-laki, kemudian pembukaan acara oleh MC, kemudian juga setelah itu adalah sambutan dari wakil keluarga calon laki-laki, sambutan keluarga dari calon pengantin perempuan, kemudian setelah itu serah terima barang hantaran secara simbolis, kemudian itu pembacaan ayat suci Al-Quran, ijab kabul, kemudian juga sungkeman, kalau ada cucur mawar, kemudian terakhir penutup, urutan standarnya. Terkadang pun mungkin ada kali ya yang tiba-tiba udah ada WO gitu. Iya, ada. Hubungi Mas Gali dulu baru hubungi WO gitu. Ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kebiasaan dari klien. Biasanya mereka ada yang hubungi MC-nya dulu, kemudian baru cari WO-nya. Biasanya nih, mereka cari WO itu hanya untuk kebutuhan running acara. Manpower dan lain-lainnya. Ada juga yang mereka menghubungi WO, minta paketan include dari WO-nya. Minta carikan MC, tim dokumentasi, dan lain-lainnya. Biasanya nih seperti itu. Dan itu sih beberapa tipe klien. Ada yang, kalau biasanya klien yang pengennya kita yang MC, berarti biasanya mereka lebih seringnya menghubungi kita duluan. Lebih seringnya menghubungi kita duluan, baru kemudian bang nanti kita ada WO ya, WO-nya ini. Oh oke, siap, nggak masalah. Jadi WO-nya siapapun ya nggak masalah. Nggak berpengaruh banyak lah. Tapi dengan adanya WO ya sangat terbantu. Gimana sih kondisi habis itu cara Mas Gali berhadapan dengan keluarga gitu? Tadi Mas Gali sempat bilang nih banyak keluarga yang aneh-aneh. Berhadapan dengan keluarga, karena saking seringnya kita ketemu dengan klien dan banyak ya. Jadi ragam macam keluarga beserta cara pikir dan juga tingkah lakunya ya, memang aneh-aneh sih biasanya. Ada yang keluarganya menyerahkan semuanya ke MC. Ada, itu saya respect dengan klien-klien yang menyerahkan semuanya ke MC dan Tapi ada juga beberapa keluarga yang mereka udah punya acuan. Jadi MC itu tinggal menjalankan apa yang mereka ini kan. Cuma kadang saya tetap diminta masukan. Cuma ada juga yang enggak. Ada yang enggak sama sekali. Enggak boleh bang, gini. Pokoknya sesuai dengan ini. Kayak misalnya kita mungkin di wedding terbiasa menghitung waktu ya. Menghitung waktu untuk efisien. Jadi presentasi itu yang kita perlukan. Seperti akad dan resepsi di hari yang sama itu kita perlu hitung. Akad jam berapa dalam satu hari, akad jam 8, jam 9, atau jam 10. Selesainya jam resepsi jam berapa, itu harus kita hitung persiapannya. Dan kalau ketemu dengan keluarga, yang harus saya lakukan pertama adalah bersikap biasa saja dulu. Bersikap bahwa kita adalah orang yang baru belajar. Jangan ngomong kalau seolah-olah kita adalah orang yang sudah sering berhadapan atau sering diam aja dulu. Hendak berbicara sebelum diminta, mendengarkan apa presentasi. Karena prinsip di MC, prinsip dasar yang saya pegang adalah untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu modal kita untuk berbicara. Jadi dari mendengar kita mendapatkan informasi, dan informasi ini akan kita olah lagi untuk kita sampaikan balik ke mereka yang akan mendapatkan informasi selanjutnya. Jadi saya dengarkan dulu rapatnya sampai diberi waktu kesempatan untuk presentasi, baru saya akan melakukan presentasi. Karena saya selalu minta waktu untuk presentasi di setiap rapat keluarga, karena biasa saya minta diikut sertakan. Walaupun ada beberapa yang enggak ya. Ada beberapa yang enggak. Kalau misalnya udah ada WO-nya, saya enggak ikut. Itu udah tanggung jawab dari WO. Jadi WO yang akan berkoordinasi sama kita. Peristiwa-peristiwa lucu atau suka dukanya di hari wedding gitu. Mungkin ada cerita secara pribadi, tiba-tiba nge-MC pengen tiba-tiba mules apa segala macam gitu. MC salah tempat. MC wedding salah tempat ya, itu pernah. Cuma belum mulai, untungnya belum mulai.
Gimana? Karena dia satu daerah. Bukan. Enggak, dulu tempat yang disalahkan tuh tempat wedding juga. Ada weddingan juga. Ada weddingan juga. Aduh. Jadi ada weddingan juga. Saya ini agak susah membedakan tempat, kayak susah membedakan antara kiri, kanan dan kiri. Kemudian kanan dan kiri, misalnya belok kanan, saya bisa belok ke kiri. Kemudian saya nggak bisa bedakan kayak misalnya ada, nggak usah disebutkan lah ya, hotel ini dan hotel itu. Saya satu di pikiran saya kalau misalnya sebutkan hotel yang A, saya nyasarnya hotel yang B. Jadi waktu itu yang buat ini acara resepsinya itu di Gedung Dapen Bangkalbar. MC yang acara saya itu di MC di Gedung Dapen Bangkalbar. Karena di otak atau di kepala ini kalau wedding itu ingatnya selalu rumah Melayu. Jadi tapi beruntung saya datang selalu lebih cepat dari ini ya, lebih cepat daripada jam yang seharusnya. Misalnya acara jam 2, saya datang jam 1 atau setengah 1. Jadi saya datang jam sekitar jam 1,5 jam sebelum acara, datang ke rumah Melayu, udah duduk, udah rapi-rapi, udah pasang ini, udah siap-siap. Ngelihat tim yang datang kok beda gitu, nanya. Untung yang di Dapen Bangkalbar itu acaranya mulai jam 2. Jadi telepon, "Bang, kita udah siap di ini ya." Baru nanya sama ini weddingan siapa? Weddingan sini. Anjir, aku salah. Untung acaranya belum mulai dan pengantin yang di rumah Melayu belum datang. Dan MC yang harusnya di rumah Melayu itu belum datang juga. Jadi langsung kebut lah, langsung pindah tempat ke Dapen Bangkalbar. Kalau hal yang aneh-aneh yang lain sih kayaknya cuma itu ya. Nggak terlalu banyak sih hal-hal yang ini. Hal yang paling fatal pernah disebutkan. Salah. Hal paling fatal yang pernah disebutkan ya. Entah keceplosan. Tarnya dulu. Hal paling fatal yang pernah disebutkan ya. Itu kali beli ikan di pasar Pambian. Jarang kali ya. Kalau kesalahan saya minum ya. Saya jarang melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal cuma salah sebut tempat. Itu pernah. Karena biasanya kita kalau wedding kan mulainya biasa dari hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi pada tiba-tiba di hari yang Minggu ini adalah hari yang apes biasanya. Hari yang apes karena kita biasa masih ingat pernah waktu itu 2 hari berturut-turut di satu tempat yang sama di rumah Melayu. Hari Minggunya saya di PCC. Jadi di PCC saya nyebutnya juga ini rumah Melayu di Balai Sari Rumah Adat Melayu Pontianak. Nah, kelemahannya adalah saya seringkali tidak sadar kalau saya sedang melakukan kesalahan. Karena kenapa? Biasanya kalau udah capek, mulut itu autopilot. Jadi apa yang udah ada template yang tiba-tiba keluar langsung dari mulutnya. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan di Pontianak Convention Center untuk hari bahagia dari kedua mempelai. Itu adalah template ucapan dari MC Wedding ya. Udah pasti. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang hadir di Pontianak Convention Center untuk hari bahagia dari si ini dan ini. Biasanya bagian dari yang tempatnya yang saya salah. Tapi kalau untuk yang agak yang fatal, kalau yang fatal-fatal amat kayaknya belum pernah deh. Ini apa sih? Tapi kalau nama klien yang nikah belum pernah salah sebut. Belum pernah salah sebut. Sampai sejauh ini belum pernah salah sebut. Gini, saya punya trik untuk kalau misalnya kita hampir ngeblank dan daripada kita menebak nama, mending sebut aja mempelai. Kedua mempelai yang berbahagia, misalnya. Kami ucapkan selamat datang dan kita mohon doa restu untuk, kalau pas di bagian ini bingung, disebut aja kepada kedua mempelai yang sedang bersanding di pelaminan. Itu adalah kata-kata template yang ini. Makanya MC harus punya cue card untuk backup supaya data-data itu semua ada di situ. Seperti ini bang, kita udah ngasih tahu bla 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 bla, tapi nggak diikutin, terus malah kejadian beneran. Itu keselnya kayak gimana? Iya pernah lah, itu pernah. Tapi dan itu balik lagi, kekesalan itu harus kita selesaikan. Karena kekesalan atau kesalahan yang terjadi karena klien tidak menuruti apa yang sudah kita rencanakan,
yang menjadi penyelesaiannya, yang menjadi eksekutornya di lapangan atau di wedding itu tetap MC-nya. Kalau nggak ada WO ya, kalau nggak ada WO itu tetap penyelesaiannya adalah kembali ke MC. MC lagi akan mengatur waktu, menenangkan tamu dan lain-lainnya, kayak susunan acara dan lain-lainnya itu harus dibalikan ke kembalikan ke MC. Kesalnya cuma di situ. Jadi kita kerja repot jadi 2-3 kali gitu. Kan dalam arti bilang, kan udah aku bilang gitu. Kan udah aku bilang dari tadi, dari kemarin-kemarin, jangan begini, jangan begitu, masih gitu. Karena itu yang paling sering itu masalah waktu sebenarnya. Masalah waktu, kita udah ngatur waktu, kita udah melakukan efisiensi waktu yang ini mungkin space untuk waktu istirahat dan ternyata diabaikan dan malah sebenarnya buang-buang waktu banyak. Itu juga agak susah untuk susah untuk diatur ya. Biasanya pernah nggak dikomplain sama klien kayak misalnya harus request penampilannya harus kayak gini nih, harus bajunya warna merah. Nah, ini menarik nih. Harus bajunya warna ini, pakai dasi ini gitu. Ini menarik kok. Beberapa klien itu ada yang ngasih dress code, ngasih bahan. Bang, udah dibelikan kemeja atau apapun, dibelikan dasi, disiapkan itu, kecuali jas dan lain-lain ya. Cuma ada beberapa klien yang membebaskan. Kalau di wedding, prinsip saya sebenarnya adalah sebagai seorang MC wedding, saya tidak harus menonjol dari klien. Setuju. Ini prinsip dasar ya. Bagus. Prinsip dasar buat saya. Nggak tahu yang lainnya. Jadi saya kurang cocok dengan dan belum pernah sih kebetulan klien yang minta pakai baju yang aneh-aneh itu belum pernah. Apa? Pernah nggak diminta klien buat pakai jas warna orange? Belum pernah. Nggak pernah. Jadi gini, kalau ya itu tadi MC itu tugasnya adalah pemandu, mengatur jalannya acara, bukan menjadi fokus acaranya. Yang menjadi fokus acaranya adalah kliennya. Yang perlu kita arahkan adalah membuat audiens dan tamu itu fokus ke acaranya. Orang kalau bisa lebih banyak menginstastorykan kliennya, bukan instastorykan ke MC-nya. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi, saya memilih untuk menggunakan baju-baju atau menggunakan jas, menggunakan warna-warna yang netral. Dan di beberapa aturan, di beberapa wedding organizer, karena saya bekerja sama dengan beberapa wedding organizer, mereka juga melarang MC-nya untuk menggunakan baju yang terlalu mencolok. Walaupun itu tergantung dari, ada beberapa klien yang minta, gitu. Bang, bisa pakai baju merah nggak? Oke kak, saya pakai dasi merah aja ya. Bukan saya nggak mau, tapi kalau bajunya merah, jasnya hitam atau jasnya warna netral, itu kurang cocok. Mending kita mainnya mungkin kalau warna, saya milih untuk memainkan warna itu di dasi. Hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan di baju yang secara umum ya. Saya memilih untuk warna-warna soft, warna-warna yang ini. Dan belum ada sih klien yang minta pakaian yang aneh-aneh. Pernah ada, Bang, minta pakai baju Arab. Pernah waktu acara Arab, pernah minta pakai yang, waktu itu saya diminta pakai baju yang Aladin. Tahu kan baju yang gimana? Yang cuma ini. Akhirnya setelah melakukan negosiasi ulang, ngobrol-ngobrol dan memberikan ini, akhirnya nggak jadi. Wah, Jadi abu, monyet Aladin. kalau pakai Aladin mampus. Enggak jadi. Terus, seberapa sering Mas Gali meminta fotografer untuk mengabadikan momen Mas Gali di saat MC? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak Mas, pernah. foto Mas gitu. Fotoin saya Mas. Enggak. Enggak pernah. Gitu Enggak. ya? Oke. Enggak. Dia jawabnya nggak mau. Dia tahu. Udah, gini. Dia udah tahu. Gini. In frame misalnya. Ini selalu saya tanyakan ke tim dokumentasi. Bukan karena kita sering kerjasama ya, tapi semua siapapun itu. Kalau ada beberapa, saya kadang ada beberapa tim dokumentasi yang tiba-tiba baru kenal, Bang, berdiri di situ Bang, di gazebo Bang, foto Bang. Nah, Bang, kalau Bang foto saya candid ya, nanti kirimkan ke saya. Saya memilih seperti itu daripada saya harus bergaya dan foto itu kayak, karena saya malu dan saya nggak pede dengan diri saya sendiri, itu satu. Kemudian,
bagi saya tugas utama tim dokumentasi adalah mendokumentasikan acara wedding gitu. Walaupun kita juga bagian dari wedding, makanya saya butuh kalau memang itu ya candid ya lah. Candid ya. Kemudian saya nggak mau merepotkan kalau memang itu ya saya menggunakan HP saya seorang lah untuk berfoto. Dan saya selalu nanya di beberapa momen wedding cake, kemudian juga prosesnya masuk, terutama lempar bunga saya biasanya suka ngerekam kan, saya ngerekam. Cuma nanya, bang masuk frame nggak nih? Masuk frame nggak nih? Aman? Nggak? Ya udah berarti saya situ. Tapi kalau masuk frame saya geser ke tempat yang lain. Saya menghindari saya satu frame sama klien. Pertama karena saya malu. Saya sama malu. Kemudian kedua karena saya mengganggu momen dari mempelai sih. Jadi saya menghindari untuk berada satu frame dengan mempelai. Biarkan itu momen hanya untuk mereka berdua. Oke. Ini pertanyaannya cukup menjadikan untuk kaum kreatif wedding di mungkin seluruh Indonesia. Mungkin Mas Gali rindu nggak nge-MC wedding lagi selama 2 bulan dilarang pemerintah untuk tetap di rumah saja, tidak melakukan keramaian. MC wedding sih ya biasa-biasa aja sih, nggak rindu-rindu amat. Yang buat rindu itu pemasukannya. Iya tenang ya. Berapa jam puasa? Belasan. Di dalam tempo sekitar sebenarnya masih ada sih beberapa ya cuma akad gitu, karena beberapa minta akad. Cuma akad. Yang totalnya itu hampir belasan, hampir 20-an yang udah bukan tercancel sebenarnya. Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sama aja batal sebenarnya kan. Jadi yang saya rindukan itu sebenarnya memang momen-momen yang saya bangun di wedding. Karena ngebangun momen di wedding itu adalah kalau misalnya kliennya suka dengan kita, itu hal yang lebih dari pembayarannya ya, lebih daripada uang. Kalau misalnya klien merespon kita dengan baik apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, misalnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sering kali bahkan dibayar lebih oleh klien, dan itu adalah apresiasi yang luar biasa. Itu yang saya rindukan, apresiasi dari klien pada saat kita berhasil mensukseskan acara dia, dan melihat wajah-wajah gembira dari orang-orang yang ada di wedding. Itu yang saya rindukan, bagaimana orang-orang senang, bagaimana orang-orang keluarga-keluarga bahagia dengan suasana wedding. Itu yang saya rindukan. Melihat orang bahagia itu membuat saya juga bahagia. Standar keberhasilan bagi saya adalah kalau melihat klien bahagia, saya bisa keluar dari gedung di motor sambil senyum-senyum. Yes, saya berhasil gitu. Dan kalau di wedding juga saya enggak ini ya, kalau misalnya kepuasan klien kayaknya membicarakan melalui postingan atau melalui chat pribadi bilang puas gitu. Mungkin ini yang membedakan saya dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Saya enggak memposting testimoni. Dan kalau misalnya ada testimoni, kalau ada yang kira-kira ada klien yang merepost apa yang saya sudah posting, kemudian menambahkan dengan caption-caption yang menurut saya terlalu memuji, saya tidak merepost itu karena saya malu. Jadi, dan saya tidak meng-capture pembicaraan pribadi di WhatsApp atau di DM dengan ini. Bagi saya itu privasi. Bagi saya itu privasi. Jadi, kalau misalnya ada DM klien chat kita melalui WA atau itu, dia sih nggak meng-capture itu kemudian saya posting di Instagram. Walaupun kata beberapa orang butuh gitu, beberapa orang perlu gitu. Karena saya malu. Pertama saya malu, kedua karena saya mikir ini privasi. Kecuali tidak ada izin, dan saya pun tidak akan minta izin sih. Karena bagi saya kepuasan dan apresiasi dari klien untuk saya itu udah cukup. Itu udah buat saya pede. Karena Sama transparan pasti. Karena pujiannya kan template ya. Bang, abang MC terbaik bang. Kalau enggak abang, ya itu kan template ya semua. Transparan. Ya, transparan lancar. Bang, udah ditransfer, ini buktinya. Itu baru. Ya udah sih. Masalah transparan, kira-kira rate Bang Gali ini berapa untuk akad sampai resepsi? Enggak. Range-nya ya. Ya. Sekitar 2 jutaan. Itu Sampai tidak, maksudnya kan
Bang Gali ini kan event di luar wedding sama di wedding. Kalau di wedding, di wedding kadang bisa berubah, tapi ada rate khusus sekitar 2 jutaan, 1,5, 2 jutaan, 3 jutaan, tergantung beberapa wedding, tergantung ngeliat durasinya juga. Dan kalau di event, kalau di konser atau gathering itu beda lagi, rate-nya beda lagi. Bisa di atas itu atau bisa juga sama. Kalau lebih seringnya di atas, karena kalau di wedding itu kita tahu gini. Saya nggak bisa terlalu nekan klien dengan harga budget yang terlalu tinggi, karena pertama, satu, wedding itu nggak punya sponsor. Wedding ini adalah dana pribadi dari klien. Jadi saya akan selalu nanya, kalau misalnya saya kalau mereka minta price list, saya kirimkan price list. Kalau mereka nego, saya akan tanya, berapa yang akan dinego? Jadi seperti itu. Karena saya tahu kemampuan dari orang, karena saya ngerasakan bahwa saya juga menikah, saya udah menikah, mengeluarkan uang untuk ini adalah hal yang harus kita perhitungkan dengan baik-baik. Karena kayak ada kehidupan yang harus dihidupi setelah menikah. Saya yakin kalian juga setuju. Sangat setuju sih. Nah, makanya harus kalau bisa meminimalisir ini ya. Tapi kalau misalnya mereka ada yang ada yang minta price list, saya kirim price list, tidak ada nawar, ya udah oke. Tapi kalau ada yang nawar, berapa? Pernah nggak seperti ini? Ada yang saya tolak. Apa? Ada yang nawar habis-habisan, maksudnya ditekan terus sama klien. Ternyata begitu hari H acaranya, ternyata acaranya itu sangat mewah. Pernah. Tapi itu tidak saya sesali. Tidak saya sesali begini, karena itu bukan kesalahan ya. Itu konsekuensi kita pada saat terima pekerjaan. Begini. Pada saat kita menerima pekerjaan dan sudah melakukan dealing, berapapun kita dibayar, kita harus melakukan kemampuan terbaik kita di acara tersebut. Berapapun kita dibayar. Oke, berarti tetap profesional. Tetap harus profesional. Karena begini, tempat promosi yang paling baik adalah di event, di wedding. Jadi, saya tidak terlalu mempedulikan sosial media sebenarnya kalau untuk wedding. Walaupun banyak orang-orang dari luar juga mendapatkan informasi dari sosial media. Tapi yang paling menjadi bisa dibilang 80% itu justru dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu yang membuat tawaran masuk. Marketing paling gitu. Iya, makanya berapapun kita dibayar, berapapun harga yang kita dapatkan, itu adalah dealing kita di awal. Setelah bekerja, berapapun bayaran itu, walaupun ternyata eventnya lebih mewah daripada itu atau itu, kita harus melakukan kemampuan terbaik. Kita harus tetap mensukseskan acara. Apapun itu. Bang Gali. Oke, saya kan tahu nih, Bang Gali sebelumnya kan mantan vokalis, mantan penyanyi juga nih, dan bisa nyanyi juga katanya kan. Jadi, ngapa Bang Gali nggak pernah nyanyi waktu pas lagi MC? Biasa kan orang kan yang lagi MC kan ada nih MC-nya, seharusnya dia MC tapi dia nyambil juga jadi penyanyi. Oke. Nah, kadang kan orang suka kayak gitu. Ada beberapa lah. Jadi itu gimana tuh? Gampang sih sebenarnya kalau mau jawab pertanyaan itu. Job desk-nya beda. Kalau kita di-hire untuk menjadi seorang MC, tugasnya MC. Kalau kita di-hire untuk jadi seorang penyanyi, tugasnya nyanyi. Kalau kalian tugasnya untuk tim dokumentasi, terus ngapain kalian nyanyi? Jadi kerjakan job desk kita masing-masing. Jadi nggak perlu keluar dari job desk untuk terlihat lebih keren ya. Karena pertama kalau MC nyanyi nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Cuma kalau saya menghindari itu. Kalau saya diminta untuk nyanyi, saya nyanyi. Saya nggak akan MC. Dan saya juga selalu bilang ke anak-anak band musik, kita jangan ngomong, biar aku yang ngomong. Itu tugas aku. Jadi nggak usah menyapa-nyapa tamu, biar MC yang ngomong. Itu tugasnya MC. Yang ada di pikiran Mas Gali itu apa? Maksudnya bisa punya tujuan buat yakin ke arah yang ini nih, bener nih pilihan gua nih, gitu. MC maksudnya, milih Iya, MC? iya. Oh gini, ini Saat itu gimana gitu? Ini pertanyaan. Apakah emang kepikiran terus? Apakah emang ini bener nggak sih pilihannya ke sini? Oke, saya jawab dengan ini ya. Yang pertama adalah
idealisme saya tetap bukan idealisme, passion saya tetap musik. Passion saya tetap musik. Sampai sekarang juga masih tetap musik. Jadi saya ingin sebenarnya dikenal sebagai seorang musisi daripada seorang MC, tapi walaupun ternyata lebih dikenal sebagai seorang MC, tidak masalah. Passion saya tetap di musik. Tapi passion saya ini belum bisa menghidupi saya. Oh gitu. Okay. Belum bisa menghidupi saya, mungkin karena saya kurang keras atau gimana, tapi passion saya ini belum bisa menghidupi saya. Agar passion saya bisa hidup, saya harus membiayai passion saya untuk hidup. Jadi prinsip dasarnya adalah idealisme atau passion ini butuh biaya. Cara mendapatkan biayanya, saya harus kerja. Kerjanya yang saya bisa adalah MC. Kebetulan tarif MC itu lebih tinggi daripada tarif nyanyi. Jadi saya biasanya memilih yang lebih realistis. Setelah saya membangun karir sebagai seorang MC dan cukup berhasil, saya ngebangun kembali. Berarti dari nol lagi gitu ya? Bukan, menghidupkan kembali musik, melanjutkan kembali. Yang dulu misalnya nggak mampu beli mic, yang saya pengen beli mic, nggak mampu beli efek, saya beli sekarang, nggak mampu beli gitar, saya beli. Jadi saya akan lanjutkan kembali, berkarya lagi, ngeband lagi, atau apapun. Selama mereka belum bisa, selama passion atau idealisme itu belum bisa membiayai kita, kitalah yang harus membiayai passion dan juga idealisme itu. Dengan passion. Bukan fashion. Passion. Jadi caranya adalah dengan bekerja. Jadi saya menghidupkan hobi saya yang satu lagi, yaitu ngobrol, karena saya punya basic penyiar, untuk membiayai itu. MC atau storyteller yang saya geluti ini bisa mendatangkan penghasilan. Kenapa saya memilih fokus? Awalnya sih masih sambilan, masih kerja di radio, saya keluar di radio dan saya fokus ke MC buat manajemen sendiri sama istri yang ngelola untuk manajemen jadwal dan lain-lain. Itu karena saya berpikir seperti ini, saya berpikir bahwa tiap hari itu ada event. Tiap hari ada event ya. Tiap hari ada event. Tiap hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Banyak event-event terselubung di hotel-hotel, peresmian dan lain-lainnya. Dulu waktu saya kerja, saya nggak bisa nge-MC dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dulu. Oh, nggak bisa saya siaran. Saya melemparkan itu. Jadi pada saat setelah saya keluar saya fokus ke dunia ini. Saya bisa nge-MC hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Ya, emang berarti fokus di satu. Jadi jadwal eventnya banyak, MC yang fokus di dunia ini sedikit. Itu kan kesempatan, benar, peluang itu. Itu peluang buat siapapun yang mau memperdalami di dunia MC. Jadi makanya ternyata peluang ini bisa gitu. Ini bisa menghasilkan. Saya punya beberapa target kecil, nggak punya target besar ya, target kecil. Hidup saya ini sebenarnya untuk hari ini, bukan untuk besok ya besok. Kalau prinsip saya seperti itu. Tapi saya perlu merencanakan itu nggak sedetail mungkin ya. Inilah ya. Saya percaya bahwa apa yang menjadi diri saya sekarang sudah saya rencanakan mungkin belasan tahun yang lalu atau apapun. Dulu waktu saya kecil, waktu saya SD, saya pengennya jadi seorang rockstar atau waktu pengen jadi rockstar, pengen jadi penampil. Dan seiring perjalanan waktu ya saya berhasil mencapai posisi yang ya anggap aja ya jadi penampil ya. Jadi seorang MC juga penampil kan, jadi seorang penyanyi juga penampil dan itu menurut saya bagus. Gimmick itu kan bisa dibikin. Lucu-lucuan, maksudnya untuk menghibur itu kan bakal bisa dibikin. Apakah nanti ada arah ke sana? Maksudnya ingin ketika dapat peluang membuat suatu reality show ataupun suatu talk show yang emang ya yang lucu-lucu gitu? Iya. Enggak. Karena saya paham bakat saya bukan seorang komedian dan ini yang mau saya kasih. Yang saya sering edukasi juga ke klien-klien, seorang MC itu tidak harus lucu. Lucu itu tugasnya komedian. Lucu itu tugasnya pelawak, bukan seorang MC. Kalau MC lucu itu bonus. Itu bonus. Kalau MC punya kemampuan ngelucu itu bonus. Tapi tugas seorang MC bukan lucu. Tugas MC yang membuat acara hidup, membuat acara berjalan baik, itu tugasnya. Tapi kalau untuk harus lucu, tidak. Itu tugasnya komedian. Kalau misalnya pengen acara kawan-kawan penuh dengan canda tawa, silahkan pakai jasa komedian, jangan jasa MC. Atau jasa MC yang
sekalian komedian. Komedian, benar ya. Dapat Iya. dua-duanya. Ini tinggal jawab salah satunya ya. Hmm. Tentang dunia wedding juga. Pilih weddingan di PCC atau weddingan di Siantan? PCC. PCC. Yang kedua, kalau makan di weddingan, pilih bakso apa zupa? Zupa. Zupa. Kalau lagi MC, MC pakai jas atau pakai baju tanja? Jas. Yes. Kalau dengar band, suka Before Midnight atau Voice Note? Voice note. Kan biasa kalau lihat sesi masuk nganten, suka lihat Rika Ayub apa Adi Nugraha? Rika Ayub. Ini yang terakhir ya. Kalau lagi tandeman, suka Bu Nani apa ini di MC? Kayaknya saya milih Didi lah tetap. Oke. Terakhir nih bang. Apa? Jadi apa harapan abang buat kan menikah? Itu kita tuh harus jangan sampai salah pilih vendor atau apa segala macam. Terus apa pesan-pesan buat MC yang Kata-kata terakhir. yang lain mungkin. Pesan-pesannya buat klien yang akan menikah, sebelum pilih vendor, survei dulu sesuai dengan kebutuhan, karena banyak beberapa orang yang nggak tahu kebutuhannya sebagai seperti wedding, kebutuhannya seperti apa. Dan sekarang sosial media itu sudah memberikan waktu yang cukup ya untuk melihat jam terbang dan lainnya. Terus yang pertama bagi saya sih, klien jangan salah pilih tim dokumentasi. Ini bukan karena ini ya, bukan karena saya diwawancari di sini. Tapi betul, jangan salah pilih tim dokumentasi karena ini penting. Saya bilang penting kenapa? MC balik, band balik, dekorasi dibongkar, make up yang mahal itu dicuci, kemudian gaun yang disewa dibalikkan lagi, apalagi catering habis, sisanya cuma menikmati foto, video. Jadi kita perlu mentreatment tim dokumentasi sebaik mungkin untuk mengambil momen-momen yang penting. Seperti wajar kalau misalnya MC melarang beberapa keluarga yang terlalu dekat dengan klien, apalagi pada saat akad, karena itu biasanya masuk in frame ya, itu cukup mengganggu. Jangan salah pilih tim dokumentasi, kemudian kalau bisa pakailah WO ya, wedding organizer ya. Kalau memang nggak mau pakai WO, ibaratnya ini, siapkan tim dari keluarga atau konsultasi dengan saya. Saya bantu untuk mempermudah calon klien atau siapapun itu yang akan menikah. Dan konsultasi itu gratis kok, nggak dipungut bayaran ya. Saya akan kasih tahu apa-apa yang perlu disiapkan ya, seperti tadi, menyiapkan tim, kemudian pilih tim dokumentasi sebaik mungkin, urusan dekorasi dan lainnya itu urusan kalian sesuai dengan tema. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Untuk kawan-kawan MC yang lain, terutama untuk MC yang mungkin ingin terjun ke dunia ini, kesempatannya besar. MC itu tiap minggu, wedding itu tiap minggu, bisa dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan itu gedung-gedung semuanya penuh, di rumah-rumah juga penuh, semuanya di rumah, bahkan sampai di rumah-rumah. Gedung itu paling kita anggap PCC, Rumah Melayu, Dapen Bangkal Bar, hotel-hotel itu hampir tiap minggu penuh. Jadi otomatis secara logikanya wedding banyak, harusnya MC juga banyak. Tapi tidak. Itu biasa berbanding terbalik. Kesempatannya banyak sekali, kesempatannya besar sekali untuk kawan-kawan yang mau belajar atau pengen coba terjun. Ayolah, belajar sama-sama. Ya. Belajar sama-sama jadi MC yang baik, mengelola acara dengan baik, ya. Sekali lagi ingat, yang jadi bintang utama di acara itu adalah pengantin ya, bukan kita. Kita hanya pengelola acara supaya acara menjadi lebih baik.